Peter Lynch adalah salah satu investor legenda di Amerika yang bahkan pernah mengalahkan performance Warren Buffett pada tahun 1977 hingga tahun 1990 dengan return rata-rata sebesar 29%. Peter Lynch juga terkenal sebagai guru yang hebat di pasar saham dengan banyaknya metode-metode investasi yang dia perkenalkan lewat bukunya One Up on Wall Street. Di bukunya ini, Peter Lynch mengatakan ada mindset bodoh dan sangat berbahaya yang orang harapkan dari sebuah saham. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghindari mindset bodoh ini. Apa sajakah mindset-mindset itu? Simak di video ini. Ayo bantu kita untuk memproduksi video yang lebih baik lagi dengan cara subscribe dan like video kita dan juga berikan komentar kalian. Sudah, mari kita lanjutkan. Pada Juli 2020, saham HMSP atau HM Sampurna, salah satu perusahaan yang sangat terkenal, memiliki kinerja yang baik, harganya turun 67% dari harga tertingginya, dari 5.200 menjadi hanya 1.700. Di harga 1.700 itu, beberapa investor berpikir harga HMSP nggak mungkin turun lebih dalam lagi. Karena histori kinerjanya bagus, karena kebutuhan rokok akan terus menaik, dikarenakan orang Indonesia belum bisa lepas dengan rokok. Namun ternyata HMSP sempat turun lebih dalam lagi dan menyentuh harga Rp900 pada Maret 2022. Turun 47% lagi dari harga 1.700, setelah sebelumnya turun 67% dari harga tertingginya. Ini adalah mindset bodoh pertama menurut Peter Lynch, yaitu jika kita beranggapan harga saham yang sudah turun banyak tidak bisa turun lebih dalam lagi. Harga sebuah saham perusahaan bisa turun lebih dalam lagi jika memang ada penurunannya fundamental ataupun penurunan prospek dari perusahaan tersebut. Kita nggak akan pernah tahu kapan sebuah saham akan menyentuh harga bottomnya. Jadi kita tidak bisa beranggapan sebuah saham harganya tidak akan turun lebih dalam lagi. Kita tidak boleh fokus ke seberapa sudah turunnya harga saham, tapi kita harus fokus ke seberapa menurunnya prospek dan fundamental perusahaan tersebut. Per 1 Maret 2023, bahkan harga HMSP masih berada di harga 1.160. 77% lebih rendah dibandingkan harga tertingginya di 5.200. Pada kasus HMSP ini, harganya turun sangat dalam dari 2020 karena adanya kenaikan cukai yang dapat menurunkan kinerja perusahaan di tahun-tahun mendatang. Dan terbukti kinerjanya menurun di 2020, 2021, dan 2022. Pada awal 2017, saham INKP berada pada harga 965 per lembar saham. Semakin bagusnya kinerja INKP pada saat itu, membuat harga sahamnya naik hingga 460% menjadi 5.400 per lembar saham pada akhir 2017. Karena sudah naik sangat tinggi hingga 460%, beberapa investor berpikir saham INKP nggak mungkin naik harganya lebih tinggi lagi dan akan segera mengalami kejatuhan harga saham. Padahal saat itu INKP masih dihargai pada price earning ratio yang belum tergolong mahal. Ternyata saham INKP malah naik lagi hingga mencapai 20.000 per lembar saham pada Juli 2018. Setelah kenaikan 460%, ternyata saham INKP bukan turun, malah naik 270% lagi dari harga 5.400 ke harga 20.000 per lembar saham. Dan kalau kita hitung dari harga awal 965 per lembar saham pada 2017, saham INKP ini telah naik 1972% menjadi 20.000 per lembar saham. Ini adalah mindset bodoh yang kedua menurut Peter Lynch, yaitu ketika kita beranggapan harga saham yang sudah naik banyak pasti tidak akan naik lagi harganya. Kembali lagi, harga sebuah perusahaan akan bisa terus menaik jika memang kinerja dan prospeknya terus membaik dan valuasinya masih wajar. Kita juga nggak akan pernah tahu kapan sebuah saham akan menyentuh harga topnya. Yang kita tahu kapan sebuah saham valuasinya sudah terlalu mahal dan kapan fundamentalnya menjadi jelek. Jadi jangan fokus ke seberapa sudah naiknya harga saham, tapi fokus ke valuasi dan fundamental perusahaan tersebut. Di tahun 2012 hingga 2015, saham perusahaan konstruksi seperti PT PP, Waskita, Wika, dan Adi mengalami kenaikan yang sangat cukup pesat. Kita ambil contoh dari saham Wika.
Pada awal tahun 2012, harga saham Wika berada di sekitar 580, dan di awal Januari 2015, harga sahamnya mencapai 3.400, sudah meningkat sekitar 480%. Namun dari 2015 hingga 2020, saham ini terus mengalami tren penurunan hingga mencapai harga 960 pada Mei 2020. Hal ini dikarenakan menurunnya kinerja perusahaan konstruksi yang ditunjukkan dari penurunan laba dan semakin tingginya hutang dari perusahaan konstruksi. Pada awal 2021, ada isu bahwa perusahaan konstruksi akan memiliki prospek yang besar dikarenakan adanya peluncuran SWF. Hal ini mengakibatkan saham Wika meningkat secara pesat hingga mencapai 2.000 per lembar saham. Lewat isu ini, beberapa investor saham banyak menganggap bahwa perusahaan konstruksi ini pada akhirnya akan bisa kembali ke harga tertingginya di 2015. Beberapa investor beranggapan saham Wika akan kembali ke harga 3.400, yaitu harganya sebelum pandemik. Padahal kinerja laba dan hutang Wika dan saham konstruksi lainnya masih jauh sekali dibandingkan dengan kinerjanya pada tahun sebelum pandemik. Dan memang pada akhirnya, karena belum ada perbaikan kinerja dan yang malah ada penurunan kinerja, saham Wika kembali turun menjadi 630 pada 1 Maret 2023, turun sebesar 68%. Ini adalah mindset bodoh ketiga menurut Peter Lynch, yaitu jika kita beranggapan harga saham akan selalu kembali ke harga awalnya. Memang harga saham yang turun pesat bisa saja kembali ke harga awalnya, namun jika kinerjanya juga membaik kembali. Pada kasus saham konstruksi, kinerja saham konstruksi belum menunjukkan perbaikan seperti kinerjanya sebelum pandemi, sehingga harga sahamnya pun terus turun hingga sekarang. Oleh karena itu, kita nggak boleh punya mindset bahwa harga sebuah saham pasti kembali lagi ke harga awalnya. Kembali cek kinerja perusahaan dan cek prospek perusahaan tersebut. Jangan hanya melihat isu-isu yang belum tentu dapat memperbaiki prospek dan kinerja perusahaan tersebut. Pernah nggak sih kalian menjual sebuah saham, namun setelah itu harga sahamnya naik pesat setelah kalian jual? Itu adalah kebodohan keempat, yaitu ketika investor berpikir, aku tidak bisa menunggu lagi saham ini untuk naik harganya. Dan ternyata Peter Lynch sendiri pernah mengalami hal ini. Dia tidak sabar menunggu harga sebuah saham, jadinya ia menjualnya. Padahal itu adalah perusahaan yang bagus. Namun lewat pengalaman ini, ia belajar ketika kita memang membeli perusahaan yang fundamentalnya bagus, maka kesabaran kita untuk memegang saham ini akan segera terapresiasi dengan kenaikan harga sahamnya. Salah satu saham yang memiliki fundamental bagus dan valuasi yang murah adalah PNLF pada tahun 2020. Pada saat harganya di sekitar 180, beberapa investor tidak tahan untuk meng-hold sahamnya. Karena harganya cenderung hanya bergerak di antara 180 hingga 200 selama 1 tahun. Namun ternyata setelah 1 tahun, hanya butuh 7 bulan untuk PNLF bisa naik sebesar 311% dari harga 180 di April hingga mencapai harga 740 di bulan Oktober. Itu adalah beberapa mindset bodoh tentang saham menurut Peter Lynch. Jika kita simpulkan, sebagai investor kita tidak boleh berfokus pada histori harga sebuah saham untuk memutuskan apakah saham ini layak dibeli atau layak dijual. Namun kita harus berfokus pada fundamental perusahaan untuk menentukan beli atau jual saham tersebut. Selain itu, jika kita tahu perusahaan memiliki fundamental yang bagus, kita harus sabar untuk meng-hold perusahaan tersebut. Ada beberapa lagi mindset bodoh tentang saham menurut Peter Lynch, tapi kita akan bahas pada video selanjutnya ya. Sekian video kita kali ini, menurut kalian apalagi nih mindset bodoh tentang saham yang kalian ketahui? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan on-kan notifikasi kalian untuk mendapatkan video terbaru kita terkait investasi, finansial, dan bisnis.